Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube Floba Moral Worship. Di dalam channel ini Bapak Ibu Saudara-saudari mendengarkan renungan Kristen, pujian rohani Kristen, serta kesaksian yang kami berharap dapat menjadi berkat, kekuatan, dan inspirasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita ada di dalam program Renungan Firman Tuhan, dan kita akan membahas satu tema, yaitu tenanglah aku ini jangan takut. Sekali lagi, tenanglah aku ini jangan takut. Tahun 2013 itu saya masih kuliah di pendidikan S1 ya. Pada saat itu masih kuliah dan masih aktif juga di dalam pelayanan. Itu di Kota Kupang tahun 2013. Nah, 2013 itu saya bersama beberapa rekan-rekan, ada juga salah satu teman kuliah saya yang saya ajak untuk pelayanan ke satu pulau namanya Pulau Semau. Dan kalau kita mau ke Pulau Semau pasti menggunakan perahu. Dan mungkin teman-teman yang berasal dari NTT, khususnya Pulau Semau, pasti tahu kalau kita mau pergi ke Semau itu menggunakan perahu, dan terkadang ombak itu sangat keras dan terkadang angin juga sangat keras. Nah, pada waktu itu kita mengadakan pelayanan ke Semau menggunakan perahu. Lalu ketika kami ada di dalam tengah perjalanan di tengah laut ya, menggunakan perahu, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudari, angin yang sangat keras disertai dengan gelombang yang sangat tinggi menghantam perahu di mana kami gunakan untuk mengadakan pelayanan di Pulau Semau. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, gelombang air laut itu masuk sampai ke dalam perahu, dan angin begitu kencang dan juga hujan juga begitu deras. Dan banyak orang di dalam perahu itu sudah panik, termasuk teman saya yang saya ajak juga sudah panik. Beliau berkata, "Aduh kakak ini ajak kita untuk kita mau mati di tengah laut." Dan memang secara manusia pada waktu itu tidak ada harapan untuk kita mau selamat, karena gelombang yang begitu keras, angin yang begitu kencang, sehingga perahu kami hampir terbalik. Tetapi saya coba menguatkan beberapa teman-teman, dan teman yang saya ajak juga saya kuatkan, dan kita bergandengan tangan, kita naikkan salah satu pujian yang berkata bahwa ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Nah, pada waktu itu saya dan teman-teman mengangkat lagu itu. Walaupun di tengah gelombang yang sangat keras, di tengah angin yang sangat kencang, kami naikkan lagu itu, dan kami sungguh-sungguh menyanyikan lagu itu tanpa melihat gelombang di sekitar kami, tanpa melihat angin di sekitar kami. Kami terus naikkan pujian itu dengan sungguh-sungguh, dan pada waktu kami sadar, kami sudah di Pulau Semau. Perahu kami tiba dengan selamat di Pulau Semau, dan kami mengadakan pelayanan di Pulau Semau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52, mencatat peristiwa Yesus berjalan di atas air.
Jadi Yesus berjalan di atas air. Nah, peristiwa itu terjadi sesudah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu dan menyeberang ke Betsaida. Kemudian Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Kira-kira tengah malam datanglah angin sakal yang keras menghantam perahu di mana murid-murid gunakan. Murid-murid mulai mengalami kepanikan, mulai mengalami ketakutan. Lalu Yesus datang berjalan di atas air. Lalu murid-murid mengira bahwa Yesus itu hantu. Mereka berpikir Yesus itu hantu. Kalau secara manusia, kita sebagai murid-murid seharusnya menyadari bahwa Yesus itu berkuasa. Karena peristiwa Yesus berjalan di atas air itu sesudah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Seharusnya murid-murid harus menyadari bahwa Yesus itu yang datang berjalan di atas air. Tetapi murid-murid belum menyadari, sehingga murid-murid berkata bahwa itu adalah hantu. Karena di dalam kepanikan dan ketakutan mereka. Tetapi Yesus datang mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Diam, tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Yesus masuk ke dalam perahu di mana murid-murid digunakan itu, dan angin itu menjadi tenang. Nah, angin sakal yang keras ini berbicara tentang angin yang sangat berlawanan dengan perahu yang berjalan. Jadi angin itu berlawanan. Angin itu sangat keras dan bisa saja menenggelamkan perahu itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus yang menyuruh murid-murid naik ke dalam perahu itu. Dan perahu itu ketika diombang-ambing, ketika ada angin sakal yang menghantam, Yesus tidak meninggalkan murid-murid. Yesus datang dan peduli dengan murid-murid. Yesus bertanggung jawab atas kehidupan murid-murid. Terkadang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada gelombang, ada angin yang menghantam masa depan kita, yang menghantam rumah tangga kita, yang menghantam pekerjaan kita, yang menghantam pergumulan kita. Ada angin gelombang yang menghantam perjuangan kita. Tetapi kita harus yakin bahwa di dalam gelombang, di dalam angin yang keras, di dalam masalah persoalan apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli dengan setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat peristiwa di mana perahu murid-murid dihantam dengan angin sakal. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus menolong mereka. Di dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, bukan peristiwa mitos. Banyak orang menganggap ini adalah peristiwa mitos, tetapi ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, yang membuktikan bahwa yang pertama, Yesus selalu menyertai murid-murid. Di dalam kondisi situasi apapun, Yesus tidak pernah meninggalkan murid-murid. Dengan kehidupan kita, dalam kondisi apapun, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli, dia memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan saya. Dan yang kedua, peristiwa Yesus berjalan di atas air membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Itulah mujizat yang dikerjakan sehingga kita memahami bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan yang sangat berkuasa atas alam semesta. Jadi, ketika kita ada dalam masalah pergumulan hidup, yakin dan percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Yesus berkuasa atas setiap masalah persoalan kita. Masalah kita boleh besar, persoalan kita boleh besar, tetapi Yesus lebih besar dari segala masalah kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, dalam kepanikan, dalam keputusasaan,
Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apapun kondisi kita hari ini, apapun masalah kita, pergumulan kita, air mata kita hari ini, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya renungan Kristen ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan Yesus berkuasa atas setiap pergumulan kita. Sampai jumpa di renungan berikutnya dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.